Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan dilakukan praktikum pembuatan larutan pereaksi, analisis kation dan analisis anion. Pada pembuatan larutan pereaksi, yang akan dibuat adalah larutan kalium kromat 0,5 molar dalam 100 ml. Pada analisis kation adalah kation golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Pada analisis anion adalah anion golongan halida, golongan nitrat, dan golongan sulfat. Percobaan pembuatan larutan pereaksi. Pada pembuatan larutan reaksi akan dibuat larutan kalium kromat atau K2CrO4 0,5 molar dalam 100 ml. Karena kalium kromat berwujud padatan, maka langkah pertama kita akan menghitung berapa gram kalium kromat yang akan ditimbang dengan cara menggunakan rumus molaritas yang tertera pada gambar di dalam kotak merah. Setelah diketahui konsentrasi kalium kromat dan volumenya yang akan dibuat, serta massa relatif dari kalium kromatnya, maka dimasukkan ke dalam rumus molaritas. Dari hasil perhitungan, didapatkan massa kalium kromat yang harus ditimbang adalah 9,7095 gram untuk membuat 0,5 molar kalium kromat dalam 100 ml. Berikut adalah alat dan bahan untuk pembuatan larutan reaksi. Untuk alatnya adalah labu ukur 100 ml, gelas beker 100 ml, corong kaca, kaca arloji, sendok sungu, pipet tetes, pengaduk kaca, botol semprot, dan raca analitik. Untuk bahannya adalah kalium kromat dan aquades. Yang pertama ditimbang 9,709 gram padatan kalium kromat. Setelah ditimbang padatan kalium kromat, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan aquades secukupnya. Kemudian diaduk hingga padatan kalium kromat larut hingga sempurna. Setelah diaduk, larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan aquades hingga mendekati tanda batas labu ukur 100 ml.
Agar larutan yang dibuat tepat 100 mili dan tidak melebihi tanda batas pada labu ukur, maka penambahan aquades selanjutnya menggunakan pipet tetes hingga tanda batas labu ukur 100 mili dan berikutnya digojok larutan. Percobaan analisis kation. Kation diklasifikasikan menjadi 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation itu terhadap beberapa reagensia. Dengan menggunakan reagensia golongan secara sistematik, dapat ditetapkan ada tidaknya golongan-golongan kation tersebut. Pada percobaan kali ini akan dianalisis kation golongan 1 pada ion timbal, kation golongan 2 pada ion merkuri, dan kation golongan 3 pada ion besi. Berikut adalah alat dan bahan analisis kation. Untuk alat adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, pemanas spiritus, korek api, dan penjepit tabung. Untuk bahan adalah larutan timbal nitrat, merkuri klorida, besi klorida, natrium hidroksida, asam nitrat, kalium kromat, kalium iodida, kalium hidroksida, kalium ferrosianida, dan kalium rhodanida. Analisis kation golongan 1 pada ion timbal. Disiapkan 3 tabung reaksi dan dimasukkan larutan timbal nitrat. Pada tabung reaksi pertama ditambahkan larutan natrium hidroksida, maka terjadi endapan berwarna putih. Kemudian ditambahkan larutan natrium hidroksida berlebih, maka endapan berwarna putih tersebut akan larut.
Berikutnya, pada tabung reaksi kedua ditambahkan larutan kalium kromat, maka terjadi endapan berwarna kuning. Kemudian ditambahkan larutan asam nitrat, maka endapan berwarna kuning tersebut akan larut. Berikutnya, pada tabung reaksi ketiga ditambahkan larutan kalium iodida, maka terjadi endapan berwarna kuning. Analisis kation golongan 2 pada ion merkuri. Disiapkan 3 tabung reaksi dan dimasukkan larutan merkuri klorida. Pada tabung reaksi pertama ditambahkan larutan natrium hidroksida, maka terjadi endapan berwarna kuning. Berikutnya, pada tabung reaksi kedua ditambahkan larutan kalium iodida, maka terjadi endapan berwarna merah. Kemudian ditambahkan larutan kalium iodida berlebih, maka endapan berwarna merah tersebut akan larut.
Berikutnya, pada tabung reaksi ketiga ditambahkan larutan kalium kromat, maka terjadi endapan berwarna kuning. Kemudian, apabila dipanaskan, maka endapan berwarna kuning tersebut menjadi endapan berwarna merah. Analisis kation golongan 3 pada ion besi. Disiapkan 3 tabung reaksi dan dimasukkan larutan besi klorida. Pada tabung reaksi pertama ditambahkan larutan kalium hidroksida, maka terjadi endapan berwarna coklat. Kemudian ditambahkan larutan asam, maka endapan berwarna coklat tersebut akan larut. Berikutnya, pada tabung reaksi kedua ditambahkan larutan kalium ferrosianida, maka akan terbentuk larutan berwarna biru.
Berikutnya, pada tabung reaksi ketiga ditambahkan larutan kalium rhodanida, maka akan terbentuk larutan berwarna merah tua. Percobaan analisis anion. Pada umumnya, anion terdapat 3 golongan, yaitu golongan sulfat, golongan halida, dan golongan nitrat. Pada percobaan kali ini, akan dianalisis anion golongan sulfat pada ion karbonat, anion golongan halida pada ion iodida, dan anion golongan nitrat pada ion asetat. Berikut adalah alat dan bahan untuk analisis anion. Untuk alat adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, pemanas spiritus, korek api, penjepit tabung, dan pengaduk kaca. Untuk bahan adalah larutan kalium iodida, natrium asetat, natrium karbonat, argentum nitrat, asam nitrat, amonium, natrium tiosulfat, tembaga sulfat, merkuri klorida, asam sulfat pekat, etanol, basi klorida, barium hidroksida, dan barium klorida. Analisis anion golongan halida pada ion iodida. Disiapkan 5 tabung reaksi dan dimasukkan larutan kalium iodida. Pada tabung reaksi pertama ditambahkan larutan argentum nitrat, maka terjadi endapan berwarna kuning. Kemudian ditambahkan larutan asam nitrat, maka endapan berwarna kuning tersebut tidak larut. Berikutnya, pada tabung reaksi kedua ditambahkan larutan argentum nitrat, maka terjadi endapan berwarna kuning. Kemudian ditambahkan larutan amonium, maka endapan berwarna kuning tersebut akan sedikit larut.
Berikutnya, pada tabung reaksi ketiga ditambahkan larutan argentum nitrat, maka terjadi endapan berwarna kuning. Kemudian ditambahkan larutan natrium tiosulfat, maka endapan berwarna kuning tersebut akan larut. Berikutnya, pada tabung reaksi keempat ditambahkan larutan tembaga sulfat, maka terjadi larutan berwarna coklat. Kemudian ditambahkan larutan natrium tiosulfat, maka larutan berwarna coklat tersebut menjadi larutan tidak berwarna. Berikutnya, pada tabung reaksi kelima ditambahkan larutan merkuri klorida, maka terjadi endapan berwarna merah. Kemudian ditambahkan larutan kalium iodida berlebih, maka endapan berwarna merah tersebut akan larut. Analisis anion golongan nitrat pada ion asetat. Disiapkan 2 tabung reaksi dan dimasukkan larutan natrium asetat. Pada tabung reaksi pertama ditambahkan larutan besi klorida, maka terjadi larutan berwarna merah tua. Kemudian, apabila dipanaskan, maka larutan berwarna merah tua tersebut menjadi endapan berwarna merah kecoklatan. Berikutnya, pada tabung reaksi kedua ditambahkan larutan asam sulfat pekat dan etanol. Kemudian, larutan tersebut dipanasi, maka akan terbentuk etil asetat yang berbau seperti buah.
Analisis anion golongan sulfat pada ion karbonat. Disiapkan 3 tabung reaksi dan dimasukkan larutan natrium karbonat. Pada tabung reaksi pertama ditambahkan larutan argentum nitrat, maka terjadi endapan berwarna putih. Kemudian ditambahkan larutan argentum nitrat berlebih, maka endapan putih tersebut menjadi endapan berwarna kuning. Berikutnya, pada tabung reaksi kedua ditambahkan larutan barium klorida, maka terjadi endapan berwarna putih. Kemudian, endapan berwarna putih ini akan larut dalam asam encer dan untuk mempercepat reaksi, maka campuran tersebut dipanaskan. Berikutnya, pada tabung reaksi ketiga ditambahkan larutan asam sulfat pekat, maka akan timbul gas. Kemudian, jika batang gelas yang telah dibasahi dengan larutan barium hidroksida yang didekatkan pada gas ini, maka akan terjadi endapan berwarna putih dari karbonat pada batang gelas tersebut. Demikian tampilan percobaan pada pembuatan larutan pereaksi, analisis kation, dan analisis anion. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.